teman-teman semuanya, para pejuang ilmu di mana saja Anda berada. Ketemu lagi di program podcast dari Sekolah Riset Satu Kata. Dan teman-teman, baru saja kita menyelesaikan kelas Critical Realism ya, yang sudah kita selenggarakan selama 3 hari ini. Dan sekarang ada bersama saya sudah hadir ini ada Mas Hamzah sama Mas Asrin. Nanti beliau berdua akan memperkenalkan diri secara singkat gitu ya. Ini adalah cerita dari teman-teman yang baru saja mengikuti kelas Critical Realism. Dan supaya lebih cepat dan singkat, saya akan langsung saja menyapa tamu kita pada sore hari ini ya. Selamat sore Mas Hamzah. Selamat sore Mas Amin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Selamat sore Mas Hasrin. Selamat sore Mas. Apa kabar ini? Alhamdulillah sangat baik. Ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya tentang kelas kita hari ini ya. Kelas kita hari ini santai saja. Nanti Mas Hamzah dulu, lalu kemudian Mas Hasrin bisa masing-masing cerita tentang apa namanya kelas kita hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Hamzah dulu nih. Apa yang Mas Hamzah pikirkan setelah menyelesaikan kelas ini, dan kira-kira apa yang menarik nih dari belajar tentang critical realism? Ya, pertama kali ketika saya masuk ke kelas ini, Mas, ini adalah satu tema yang bagi saya di ruang-ruang perkuliahan itu tidak ditemukan atau tidak dibahas. Ketika masuk ke dalam Sekolah Riset Satu Kata, saya benar-benar pertama kali pusing berarti bukan sakit kepala, tapi pusing karena wah ini ilmu baru dan saya cukup menikmati. Terkait bagaimana selama ini cara pandang saya terhadap satu fenomena, satu isu atau berbagai cara pandang yang lebih kental terhadap aura-aura positifis. Nah, bahwa selama ini cara pandang manusia atau saya pribadi itu cukup salah menyikapi satu hal itu. Nah, sehingga ketika belajar tentang critical realism, saya banyak belajar akan hal-hal pandangan, pemikiran-pemikiran yang baru seperti Roy Barsa itu yang belum selama ini tidak terdengar cukup familiar di telinga saya, di pikiran saya. Nah, di ruang-ruang seperti ini, terutama di critical realism, saya banyak belajar akan hal itu. Oh oke. Terima kasih. Kalau Mas Hasrin punya catatan apa ya? Ya, Belajar critical realism seperti sama seperti Mas Hamzah tadi. Sebenarnya Roy Barsa itu kurang familiar lah bagi saya untuk nama itu. Namun setelah mengikuti kelas 3 hari kemarin, saya kemudian melihat bahwa ternyata cara berpikir kita selama ini itu sudah dikungkung oleh positivisme yang sudah semakin ini ya, sehingga bisa jadi apa yang kita anggap selama ini sebagai positivisme atau pendekatan-pendekatan yang mencoba untuk keluar dari positivisme itu masih berada di lingkaran positivisme itu sendiri. Nah, jadi kayak kita mau keluar tapi kita masih ada di dalam ya kayak gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama kelas, oh iya ya, ternyata kita masih di situ-situ saja. Dan realisme kritis ini membawa kita untuk mencoba keluar dari dunia itu. Ini menjadi menarik karena seperti yang disampaikan Mas Hamzah tadi, ini belum banyak dibicarakan di ruang akademik. Maksudnya kurikulum-kurikulum di kampus sepertinya masih sangat positif menjelaskan dalam hal ini metode penelitian. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya tambah dari ya Mas. Kayaknya mungkin kurikulum di dunia kampus agak sedikit tanda kutip ya alergi membahas terkait masalah ini. Oh ya, kenapa itu? Alergi karena selama ini mungkin ya, apalagi saya di jurusan yang pemerintahan dulu, tidak sama sekali menyentuh akan hal itu.
karena kita terlalu berkutat dengan bagaimana good governance kayak gitulah, pembuatan implementasi kebijakan, padahal untuk memahami cara pandang kita berpikir, misalkan membuat sebuah kebijakan, ya kerangka berpikir kita harus dibenahi dulu. Nah itu sehingga itu akan memudahkan kita membuat sebuah formula kebijakan. Nah, sehingga hal-hal ini memang harus dipelajari bukan hanya oleh mahasiswa doktoral, mahasiswa S2, tapi di mahasiswa S1 ini harus diperkenalkan di kurikulum kita. Ini akan menjadi hal yang sangat penting, fundamental. Fundamental gitu. Iya betul, betul Mas. Mulai dari S1 ini sudah. Dari S1 sebelumnya itu harus diperkenalkan. Saya mungkin jika salah, anak-anak S1 mungkin tidak begitu familiar akan hal ini. Seperti tadi saya bilang siapa? Roy Baska itu nama yang cukup asing bagi saya gitu di dunia kritis itu paling Mas. Belum pernah saya belum pernah mendengar, saya baru berkenalan di sini malah di luar di luar kampus ya betul ada ini ya terima kasih. Kalau menurut Mas Hamzah sama Mas Hasrin, setelah kita belajar critical realism itu apa sih sebenarnya misi dari pendekatan ini? Apa misi normatifnya ini dari pendekatan ini? Iya, kalau saya melihat seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita selama ini sudah dikungkung oleh metode dunia positivistik, sehingga pendekatan-pendekatan yang selalu muncul ketika riset atau meneliti itu tidak keluar dari ranah positivistik itu, sehingga memang pendekatan realisme kritis ini itu akan memberi sebuah alternatif metodologis yang akan menambah perspektif si penelitinya tadi. Karena selama ini kalau kita mengikut cara berpikir realisme kritis bahwa dunia yang kita lihat itu bukanlah dunia yang sebagaimana yang tampak itu sendiri, tapi ada dunia yang undesirable itu, dunia yang di balik realitas itu, dan itu yang seharusnya menjadi poin kita di situ, bukan dunia yang nampak tadi, bukan dunia yang empirik tadi. Nah, seharusnya melihat dunia yang tidak nampak itu yang kemudian harus kita dekati dengan realisme kritis ini, sehingga kita akan bertemu dengan hal-hal yang paling mendalam, atau dalam istilah realisme kritis adalah sesuatu yang ontologis, sesuatu yang real itu sendiri. Dan positivisme tidak membawa kita ke situ. Jadi tidak menjangkau yang itu ya. Ya benar. Ya kira-kira mungkin begitu ya. Jadi menurut Mas Hasrin memang salah satu misi dari realisme kritis ini mengajak kita untuk beyond reality, keluar dari cara pandang yang anjing mungkin ya. Karena kan menurut saya selama ini pandangan kita atau para peneliti kita terlalu terpengaruh tadi seperti Mas Hasrin bilang positivistik, sehingga apa yang mungkin hampir semua mungkinnya jika di salah positivistik ya. Jadi peneliti dengan mempelajari critical realism itu membuka istilah cakrawala atau menambah hasanah pendalaman inilah penelitian bagi si peneliti itu sendiri, mungkin itu paling ya. Tapi kalau dari sisi kita kan sudah sangat familiar dengan apa tadi yang disebut dengan positivisme. Nah, kalau realisme kritis sendiri itu apa yang paling membedakannya dari pendekatan yang sebelumnya, selain tadi soal dia beyond reality. Yang saya lihat selain yang beyond reality, ternyata realitas itu memiliki stratifikasi realitas. Kayak ada lapisan di setiap jenjang lapisan itu ada stratifikasi tersendiri, dan itu hanya bisa dijangkau ketika kita memahami benar apa yang tidak nampak itu. Tapi mungkin seperti semacam untuk membongkar mungkin itu membongkar gitu ya. Ya itu masuk nggak sih Mas? Bagaimana tadi kan ada stratifikasi realitasnya, ada tangga mungkin ya. Ada penanganan. Dengan cara pandang realisme kritis ini kita diharapkan bisa menembus tangga sertifikasi ini, standar itu. Nah, mungkin itu jadi kayak menemukan sesuatu di balik realitas yang membuat realitas itu muncul.
Jadi kayak apa ya? Sebab sebab Apa ya? yang saya ingat tuh tidak mungkin hal ini terjadi satu fenomena ini ya. terjadi tanpa ada yang latar belakang. Kurang lebih yang saya tangkap di materi kemarin seperti itu, ada dasar yang kayak mendorong individu atau hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial itu. Dan setiap lapisan atau stratifikasi tadi itu memiliki ontologi yang ketika kita tarik lebih jauh kita akan bertemu kepada yang the real itu. Jadi kita akan menemukan stratifikasi realitas. Di setiap stratifikasi realitas itu ada ontologisnya, dan secara keseluruhan itu kita akan bisa sampai kepada yang the real itu, yang being tadi gitu. Ya. Nah, mungkin kalau setelah 3 hari ini mengikuti kelas ini, kira-kira bagian apa ya yang perlu dipelajari lebih jauh gitu? Kan tentu saja dengan pendekatan yang baru ini kan tidak cukup mudah ya untuk selama 3 hari saja gitu. Kalau saya mungkin karena selama ini bagi saya pribadi masih terlalu tabu untuk memperdalami ontologi dan episte dan metode. Nah, itu adalah hal yang cukup penting terutama bagi scholar yang melanjutkan studi. Nah, itu juga mungkin untuk membedakan ontologi, episte hingga metodologi itu merupakan harus diperdalam, karena bagi saya waktu 3 hari itu tidak cukup, Pak Mas, tidak cukup. Bagi saya tidak cukup karena saya merasa masih lapar akan keilmuan, pendalaman materi, sehingga ya memang harus ada pendalaman ini. Itu bagi sangat penting sih pembelajaran ini bagi kita pendidik. Mempelajari hal ini memang sangat fundamental, sangat penting, karena salah satunya akan sangat mempengaruhi cara pandang kita peneliti melihat fenomena dan realitas yang terjadi. Ya, saya menambahkan. Silakan. Jadi karena pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang cukup baru lah mungkin di Indonesia, sehingga ketika para scholar atau para peneliti ingin mencoba menerapkan pendekatan ini, kita butuh mempelajari lebih jauh bagaimana mengoperasionalkan ini di dalam sebuah riset gitu. Sementara kan problemnya adalah pendekatan ini belum banyak digunakan di Indonesia. Kita butuh mungkin ada semacam role model yang bisa kita contohi, sehingga ketika ada peneliti atau scholar yang mencoba menggunakan pendekatan ini, dia bisa melihat, oh begini loh caranya, cara membunyikan pendekatan ini pada aspek penelitian itu seperti apa, sehingga kita tidak terbatas pada konsepsi saja, namun kita bisa menggunakannya secara aktual di lapangan ketika meneliti. Oke. Terakhir ini saya mau menyinggung soal keberpihakan ya. Mungkin salah satu dari isu yang penting di dalam pemerintahan itu kan soal keberpihakan. Nah, bagaimana Mas Hamzah dan Mas Asri melihat tentang keberpihakan di dalam realisme kritis? Jadi kalau kita mengikut cara bekerja realisme kritis ini, pada prinsipnya peneliti harus berpihak kepada dia datang dari suatu kondisi sosial yang seperti apa. Karena kita akan melihat bahwa peneliti itu tidak terlepas dari status sosialnya, sosial budaya dan seterusnya, sehingga horizon itu yang akan mempengaruhi dia melihat sebuah realitas. Dan ini sangat berimplikasi ketika kita mencoba untuk melakukan penelitian di lapangan. Nah, sementara pada umumnya ketika pendekatan yang digunakan adalah positivistik, kita diminta untuk membuang itu, diharapkan untuk berpihakan itu, sehingga ini yang menjadi problematis, dan realisme kritis adalah jawabannya. Mengakomodasi. Dia mengakomodasi kepentingan itu, sehingga realitas itu tidak sebagaimana adanya, tapi peneliti memiliki intervensi yang sangat cukup kuat ketika peneliti melakukan menginterpretasi realitas itu dengan pendekatan
realisme kritis gitu. Mas Hamzah gimana? Ya, setelah belajar realisme kritis ya, keberpihakan peneliti dalam sebuah riset itu amat sangat penting bagi saya. Karena seperti tadi Mas Asrin bilang, tidak mungkin peneliti datang kepada satu tempat, satu wilayah untuk meneliti kondisi tersebut, tidak datang dengan status atau bukan status kondisi mereka dengan melihat fenomena yang terjadi. Sehingga keberpihakan ini keberpihakan ini bisa menghasilkan output atau kepekaan terhadap kondisi sosial, bahwa apa yang terjadi di lapangan itu merupakan isu yang fundamental dan masyarakat mungkin bisa menarik simpati, mungkin empati terhadap fenomena tersebut. Itu sih keberpihakan peneliti amat penting bagi saya. Jadi di realisme kritis ini salah keberpihakan itu tidak dihilangkan ya? Iya, tidak dihilangkan. Bagian penting dari Itu satu tahapan penting dalam Iya, penelitian. Gitu ya. Selama ini kita kan nggak boleh. Nggak boleh, diharamkan. Oke, terima kasih Mas Hamzah, Ya, Mas Rin, untuk obrolannya sore ini. Begitu teman-teman, tadi obrolan cerita-cerita singkat kami tentang critical realism, dan semoga obrolan-obrolan ini menambah pengetahuan, wawasan untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman tertarik dengan critical realism, bisa bergabung di kelas-kelas kita berikutnya. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat sore.